Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillahi adada ma baina dzalik, alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Salatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat iman, nikmat ihsan, kesehatan jasmani dan rohani, yang alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bertolabul ilmi walaupun dalam keadaan yang luar biasa, keadaan nikmat yang luar biasa, yang keadaan yang sedikit berbeda daripada Ramadan yang kemarin. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan yang penuh semangat ini, mari janganlah kita untuk berputus asa. Walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap kita untuk semangat dalam bertolabul ilmi, tetap mengaji, yang insya Allah dengan niat kita Allah akan memberikan ridhonya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa selalu memberikan petunjuk, memberikan tuntunan untuk kita, menjadi suri toladan untuk kita, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada sore hari ini kajian kurma, kajian Ramadan, di mana yang sore hari ini kita di bulan Ramadan yang sudah kita laksanakan tiap hari, insya Allah kita selalu tingkatkan niat kita, tingkatkan ibadah kita hari demi hari, yang hari ini pastinya harus lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini, insya Allah. Di mana sore hari ini bersama dengan teman-teman Muslim Brotherhood dan juga teman-teman sekalian yang di rumah pun kita bisa mengkaji sore hari ini dengan tema yaitu keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan orang-orang yang berpuasa, di mana sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa selalu mengikuti jejaknya, yang selalu kita untuk mengikuti fatwanya, dan insya Allah para ulama-ulama yang sudah mengajarkan kita, mengajarkan ilmu-ilmu kepada kita, yang dimana sore hari ini, pada hari ini kita bisa menikmati bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, dengan walaupun adanya wabah yang melanda, itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menyurutkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ibaratnya sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk kita tetap di rumah saja, masjid-masjid, tempat ibadah manapun ditutup, akan tetapi walaupun tempat ibadah yang tertutup, tetapi insya Allah kebaikan tidak akan tertutup untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersama teman-teman Muslim Brotherhood kita punya program namanya promo keberpangan, yang insya Allah kita akan membagikan donasi kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19, yaitu di mana teman-teman kita, saudara kita banyak yang dirumahkan, banyak yang mereka harus menghidupi keluarganya. Maka dari itu mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Insya Allah teman-teman Muslim Brotherhood siap untuk membantu mendonasikan dari harta panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai untuk kajiannya. Yang pertama yaitu di hadis Rasulullah SAW. Saya mengambil kitab ini di mana Rasulullah kemuliaan sebagai umatnya Nabi Muhammad, wa innalis shaimi farhatain, wa innalis sahimi farhatain. Jadi sesungguhnya orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kemuliaan, dua kegembiraan, di mana sebenarnya puasa secara dohiriyahnya itu bagi diri kita membuat kita kita harus menahan lapar, kita harus menahan emosi, kita harus menahan nafsu. Tapi di balik itu adalah kegembiraan dan kemuliaan yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innalis shaimi farhatain. Sesungguhnya orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama apa?
Pertama adalah idda fatoro fariha. Yang kedua adalah ketika kemuliaan ketika kita menjelang berbuka atau kita berbuka puasa. Insya Allah ketika yang pertama yaitu jarang sekali orang kalau berbuka puasa dengan sedih. Pastinya orang kalau berbuka puasa pasti dengan keadaan gembira. Apalagi bisa menikmati buka puasa dengan makanan yang mungkin cukup untuk kita. Tapi kalau kita diharapkan jangan kita selalu untuk pamer dengan saudara-saudara kita, dengan update status makanan-makanan yang enak ketika kita berbuka. Padahal banyak sekali saudara-saudara kita yang terkena dampak yang pada hari-hari ini, Masya Allah, banyak yang tidak bisa makan. Maka dari itu, mari kita selalu untuk berbagi, untuk menjaga. Yang kedua, kemuliaan dan kegembiraan kedua yaitu adalah idza alaqallahu fariha. Yang kedua adalah kegembiraan yang insya Allah besok di yaumul qiyamah kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang paling mulia. Karena nikmat yang paling mulia adalah bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang paling mulia kecuali hal tersebut. Umat muslim, kita seorang mukmin tidak mungkin tidak ingin ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ingin sekali. Maka dari itu hadirin Allah, dengan kita bertemu, dengan kita melaksanakan ibadah puasa pada sore hari ini, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW selalu mengikuti anjurannya. Ketika di bulan Ramadan ini, sebelum kita bulan Ramadan kita persiapkan, karena syahrul Ramadan syahrul umati. Rasulullah bicara seperti itu. Dimulai dari syahrul Ramadan syahrul umati. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini Allah berikan seluruh kenikmatannya, Allah berikan seluruh pahala, Allah berikan lipat-lipat ganda amalan ibadah kita, yaitu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang tadinya di bulan Ramadan itu yang tidur itu hal biasa. Tapi ketika di bulan Ramadan, orang tidur saja dapat pahala, tapi jangan tidur terus. Terus yang kedua, orang yang tadinya hanya melakukan ibadah sunnah yang di bulan Ramadan ditambahi yang namanya dengan sholat tarawih. Maka dari itu hadirin Allah, kita manfaatkan ketika Allah berikan hujan rahmat untuk kita di bulan Ramadan, maka kita membuat wadah yang cukup besar. Ketika wadah itu kita buat yang besar, yang insya Allah wadah itu akan menampung di mana pahala-pahala yang sudah kita peroleh dari kita usaha untuk mendapatkan ridho dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kemuliaan-kemuliaan umat Nabi Muhammad luar biasa. Kemudian ketika sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, ketika di bulan Ramadan itu menikmati kenikmatan man fatara bima fi ramadana min kasbin halalin salat alaihi malail bima gatabial Ramadan. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yaitu yang barang siapa makan atau orang berpuasa di bulan Ramadan dari usaha yang halal. Rasulullah mengatakan ketika dengan para sahabatnya sedang halaqah, barang siapa yang di bulan Ramadan ini kok memakan atau berusaha untuk memakan sesuatu yang halal, maka fi layalil Ramadan kullaha wa safa fi Jibril. Maka semalam itu dimintakan ampun oleh malaikat. Jadi hadirin rahimahullah, ketika di bulan Ramadan ini intinya adalah perbanyak kita untuk amal soleh. Dari mana kita kurangi maksiat kita kurangi sesuatu yang itu membuat madorot untuk kita. Kita perbanyak amal soleh, salah satunya apa? Kita berusaha mencari sesuatu yang halal yang akan kita makan untuk diri kita dan untuk keluarga kita, yang insya Allah Rasulullah mengatakan maka semalam itu akan dimintakan ampun oleh malaikat. Dan malam Lailatul Qadar diajak berjabat tangan dengan malaikat Jibril. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu hadis yang luar biasa ketika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus padahal di situ diterangkan wal Jibril taksuru damu'u yairuku qalbahu. Rasulullah mengatakan Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Maka barang siapa yang bertemu dengan orang yang paling mulia, bertemu dengan malaikat yang mulia, berarti orang tersebut adalah orang yang mulia. Terus ketika Rasulullah menjelaskan seperti itu, faida rajulun qala, ada seorang laki-laki datang dan bertanya, "Ya Rasulullah." Jadi seorang itu ketika kita berhalaqah, ada seorang laki-laki datang terus bertanya, "Ya Rasulullah." Qala faqadu min tu'amin. Terus ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya
ini seorang yang tidak mampu memberikan makan kepada seorang di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini? Rasulullah menjawab dengan cukup jika kamu tidak bisa memberikan makanan orang lain, cukup hanya dengan sesuap nasi atau sepotong kurma. Dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, akhirnya dia bertanya lagi, saya tetap tidak punya ya Rasulullah, dan saya tidak mampu kalau memberikan seperti itu. Terus bagaimana Rasulullah? Kalau Rasulullah, yaitu cukup dengan memberikan seteguk air. Dalam arti apa? Itu adalah ibarat bahwa kita sungguh mulianya, sungguh mudahnya kita untuk saling berbagi. Dengan kita hanya memberikan seteguk air saja kepada orang yang berpuasa, kita mendapatkan amal yang soleh yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, bahwa amal yang soleh tadi kita berbagi dengan orang lain, kita memberikan makan orang yang berpuasa, maka kita golongan orang-orang yang mulia yang nanti akan diajak oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengannya, untuk bertemu dengan amal soleh kita yang sudah kita kerjakan tadi. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, jangan bosan-bosan kita untuk selalu beramal soleh, kita selalu untuk berbuat baik. Di bulan Ramadan ini mungkin pintu kebaikan banyak sekali yang akan dibukakan oleh Allah. Walaupun tempat-tempat ibadah banyak yang ditutup, tapi kebaikan insya Allah tidak akan tertutup. Seperti contohnya kita adakan media sosial seperti ini, ada Instagram, ada WhatsApp, kita gunakan untuk sesuatu hal kebaikan untuk kita, yang dimana walaupun kekurangan itu masih banyak, tapi jangan kita selalu bersuudzon dengan orang lain. Kita selalu berhusnudzon, kita beramal soleh. Insya Allah ketika amal soleh itu akan membuat kita akan kembali membuat kita untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sekarang ibadah-ibadah selalu terbatas. Kita dalam arti bertemu dengan orang pun juga kita terbatas. Tapi dalam arti itu tidak akan memutuskan tali silaturahim untuk kita dengan sahabat-sahabat kita. Hadirin rahimahullah. Dilanjutkan hadis yang selanjutnya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari hadis Ahmad Abdizar bahwa u'tiyatu ummati khamsun solin. Yang ini saya akan jelaskan yang terakhir, di mana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang paling mulia. Maka dari itu janganlah kita untuk selalu memandang rendah, di mana amal-amal kita, kadang orang kita berpikir ini amal yang kecil, tidak usah. Ini amal yang tidak besar, tidak usah. Kita walaupun amal yang kecil tetap kita lakukan, di mana paling tidak kita punya istiqomah untuk melaksanakan amal soleh tersebut. Contoh di bulan Ramadan ini luar biasanya nikmatnya apa? Padahal orang kalau berpuasa di bulan Ramadan, tidak usah di bulan Ramadan, di bulan biasa saja kita masih melaksanakan perbuatan di mana kita ini kalau tidak di bulan Ramadan diperbolehkan untuk makan dan minum di siang harinya. Tapi di bulan Ramadan siangnya kita tidak boleh makan dan minum, dan malamnya kita masih dianjurkan untuk sholat tarawih. Nah, sebenarnya kalau di logika saja itu sesuatu yang berat untuk kita. Tapi anehnya ketika di bulan Ramadan kita merasa ringan untuk melaksanakannya. Kenapa? Itulah yang membedakan antara kita dengan iman kita. Kalau iman kita tinggi, insya Allah segala amal ibadah yang akan kita laksanakan itu akan terasa ringan untuk kita semua. Maka hadirin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Keutamaan, kemuliaan di bulan Ramadan ini selalu kita raih dengan istiqomah. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa u'tiyatu ummati khamsun insolin. 5 perkara tidak diberikan kepada seseorang, kepada siapapun kecuali kepada umatku fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi ini sesuatu keistimewaan. Kita istimewa ini. Kenapa? Karena kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan apa? Luar biasa. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, maka Allah berikan kekhususan untuk Rasulullah, dan kita sebagai umatnya adalah umat yang khusus dan umat yang paling mulia. Maka dari itu Rasulullah mengatakan ini tidak diberikan kecuali hanya untuk umatku saja, tidak diberikan sebelum pada diperlukan sebagai umatku fi khamsin salun fi Ramadan. Yang pertama adalah lam tu'ata la annahu huluhu fil fami taitku indallahi min rihil miski.
Yang pertama adalah barang siapa yang berpuasa, bau busuk mulutnya, bau yang tidak enak di dalam mulut kita, orang yang berpuasa itu di mata orang itu memang baunya tidak enak. Kenapa? Karena lambung ini kalau kosong, itu apalagi kita posisi bangun tidur, ini akan lambung ini keluar dalam mulut kita dengan bau atau nafas yang tidak enak. Itu menurut manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu lebih harum daripada minyak misik. Itu luar biasa seperti itu. Dan itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Kenapa? Karena orang berpuasa adalah orang-orang yang mulia. Ibadah-ibadah yang mulia adalah berpuasa. Karena salah satu ibadah yang mungkin ini saya ceritakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang tidak pernah dan tidak bisa untuk kita berbuat sombong. Kenapa? Mungkin gini, saya contoh saja. Mungkin kalau ibadah sholat atau ibadah sedekah, zakat atau sedekah dan macam-macam, mungkin ada sedikit riak dalam diri kita. Aku pengen seperti ini kalau dilihat orang. Aku pengen seperti ini kalau ada orang. Kalau tidak ada orang biasa saja. Tapi kalau puasa luar biasa. Kenapa? Kita mau menyombongkan puasa bagaimana? Tidak bisa dibuktikan, hanya diri kita dan Allah saja yang tahu. Maka Allah mengatakan bahwa ibadah puasa saya yang akan memberikan pahalanya dengan apa? Dengan surga yang namanya Ar-Rayyan. Itu yang pertama. Di mana bau mulut kita ini sebagai orang yang berpuasa adalah bau mulut yang lebih wangi daripada minyak misik. Terus jangan kita dengan teman kita terus kita berikan nafas kita yang tidak enak tadi. Terus yang kedua, summa hatta wa yuzanullahu azza wa jalla kullu yaumin jannatu summa yaqul yusiku ibadiyal solihun anna yalku enhumul munah wa yasir. Yang kedua Allah berkata wa yazinu Allah azza wa jalla, Allah menghiasi surga. Jadi ibarat seperti ini, ibaratnya kita ini mau kedatangan seorang tamu agung, seorang tamu yang mulia. Paling tidak kita rumah kita pasti kita bersihkan dulu. Saya mau ketamuan orang yang mulia ini, rumah saya tak bersihkan dulu, rumah saya tak buat yang paling indah, rumah saya tak buat yang paling bagus, tak bersih, tak kasih pewangi. Pokoknya sekiranya orang itu kalau datang ke rumah saya bilang, wow, ini rumahnya hebat sekali. Nah, ibarat seperti itu. Nah, itu sama juga yang dilakukan oleh Allah. Allah mengatakan pada surga, ya surga, hiasilah dirimu dengan penuh-penuh kenikmatan, hiasi dirimu dengan penuh keindahan. Kenapa? Karena akan datang orang yang mulia. Siapa? Dialah orang yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Maka dari itu hadirin Allah, kenikmatan yang luar biasa ini hanya diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang mulia, maka ketika datang ke surga pun disambut dengan penuh kemuliaan. Terus kenapa? Dimana ketika Allah mengatakan ini adalah sebagai balasan kepada mereka yang sudah bersusah payah, dia harus berpuasa dari pagi sampai sore, dia harus menahan hawa nafsu, dia harus menahan tidak boleh makan dan minum, dia harus mengeluarkan seluruh hartanya dalam hal kebaikan di bulan Ramadan. Maka saya ingin memberikan juga kemuliaan juga, di mana pada bulan Ramadan ini Allah berikan surga yang penuh dengan hiasan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah bau yang tidak enak tadi, tapi di hadapan Allah bau yang minyak wangi seperti minyak misik. Yang kedua, Allah mengutus surga untuk berhias diri, untuk mengindahkan dirinya. Untuk apa? Karena menyambut umat yang paling mulia. Terus selanjutnya, wa yusiru ilaika wa tuswatu fihi maratu syaitani fala yaklusu fihi ila makanu yaklisun ila fi akhirih. Yang ketiga adalah di mana bulan Ramadan ini Allah itu memang Allah ini sedang mengunci para setan. Jadi ibarat seperti ini. Orang katakan, Ramadan ini setannya dikunci, setannya diikat atau dibelenggu, tidak boleh kemana-mana. Tapi kok masih berkeliaran di jalan-jalan. Nah, itu namanya bukan setan, itu masih makhluk sama dengan kita. Setan adalah, kata-kata syaitan itu sesuatu yang mengganggu, yang merusak jiwa kita, yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggunya lewat aliran darah kita. Sehingga ketika kita mempunyai sesuatu hal yang baik,
pasti ada putusan atau pertimbangan sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena itu adalah ibarat ketika setan dulu mengatakan bahwa ya Allah, izinkan saya minta izin untuk saya mengganggu umatmu ila yaumil qiyamah. Jadi tugasnya setan memang seperti itu. Ketika kita ingin berbuat baik, pasti ada saja yang namanya kekurangan atau keburukan. Itulah sifat manusia. Maka kita di hadapan manusia pun tidak akan pernah tampil sempurna. Maka ketika kita ingin berbuat baik, pasti orang mendengar malah sombong, wah malah seperti ini. Padahal niat kita ikhlas. Nah, maka dari itu seperti inilah sifat setan yang mengganggu diri kita. Maka dari itu ketika setan ini di bulan Ramadan itu dibelenggu. Maksudnya apa? Ini saya ceritakan. Maksudnya adalah ketika contoh kita di bulan selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan itu kita mau ibadah pertama pasti tidak begitu semangat seperti bulan Ramadan saat ini. Tapi kalau di bulan biasa ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi kalau di bulan Ramadan kita ibadahnya bisa luar biasa. Ditambah kita malah tadarus Quran, ditambah malah kita malamnya ditambah sholat tarawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, macam-macam. Itu kita laksanakan dengan penuh ikhlas. Lah, tapi coba bayangkan kalau tarawih itu tidak ada dalam bulan Ramadan selain bulan Ramadan, pasti melaksanakan akan berbeda. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau di bulan selain Ramadan kita mau beribadah, ada bisikan setan, wis ora usah, sholatnya nanti aja, monggo wae. Terus akhirnya ketika sholat duhur mau sholat bisiki nanti saja, nanti akhirnya sampai akhir waktu. Tapi kalau di bulan Ramadan tidak ada bisikan setan. Tapi apa? Adanya adalah jiwa kita, karakter kita, naluri kita yang memang itu betul-betul diuji oleh Allah. Maka dari itu maka di bulan Ramadan ini kalau ada orang yang belum berpuasa, kita doakan saja, ya Allah, semoga saudara-saudara kita yang belum berpuasa di bulan Ramadan ini, semoga Engkau berikan petunjuk, ya Allah, semoga dia bisa melaksanakan puasa untuk hari-hari ini dan untuk tahun-tahun yang akan datang, karena kemuliaannya luar biasa. Nah, itu maka sebagai umatnya Nabi Muhammad, khususnya ketika di bulan Ramadan ini tidak diizinkan oleh Allah. Setan, kamu tidak tak izinkan untuk mengganggu umatku di bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan, saya ingin umatku untuk selalu menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku, untuk menambahkan amal soleh, supaya saya ingin dekat dengan umat-umatku. Seperti itu. Maka itu yang keempat tadi, salah satu di mana kenikmatan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, wa yaghfiru lahum fi khairihi lailah qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri qala la wa takinal amilu innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Yang kelima, yang terakhir adalah ketika Rasulullah ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada Lailatul Qadar? Ketika umat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada Lailatul Qadar? Rasulullah jawab, tidak. Pada maksudnya maaf, begini, wayakfiru, ada orang bertanya, wayakfiru lahum fi akhir lailah. Ya, umatnya Nabi Muhammad yang terakhir adalah wayakfiru lahum lailah. Jadi diampuni dosa-dosanya di setiap malamnya, diampuni dosa-dosanya setiap malamnya. Dan berpuasa pada akhir malam, ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, kita diampuni dosa-dosa kita? Jawabannya tidak. Setiap hari orang yang beramal soleh akan dipenuhi dengan pahalanya dan setiap selesai pekerjaannya. Jadi gini, kita ibarat kita orang bekerja, orang buruh lah. Buruh kalau kita sudah selesai bekerja dengan penuh giat, kalau pekerjaannya itu kita ibaratkan seperti marketing. Kalau orang marketing itu kalau dia giat, kalau dia mencari pelanggan atau nasabah yang banyak, pasti dia mendapatkan reward atau gaji atau pendapatan yang banyak juga. Sama halnya dengan kita ketika kita beramal soleh di bulan Ramadan ini. Ketika kita beramal solehnya banyak, yang tadinya tidak sholat di pagi hari kita tidak pernah duha, kita sholat duha. Setelah sholat duha kita baca Al-Quran, yang biasanya kita tidak baca Quran kita bisa baca setiap harinya 1 juz. Alhamdulillah, ketika nanti selesai ibadahnya di bulan Ramadan, maka Allah akan berikan pahalanya sesuai dengan apa yang telah diperoleh untuk orang tersebut. Jadi
ibarat kalau kita ini latihan kita, kalau kita seorang bos atau seorang manajer, ketika karyawan kita sudah selesai pekerjaannya langsung segera diberi imbalannya. Maka dari itu rahimakumullah, di mana bulan Ramadan ini salah satu untuk tarbiyah untuk kita, pendidikan untuk kita, di mana kita mengajarkan kita untuk selalu kita harus belajar sesuatu yang tadinya memang sulit untuk kita. Wah, kita kok puasa susah ya, dari pagi sampai malam kita harus menahan diri, menahan syahwat kita, menahan macam-macam kita tahan. Kita harus banyak mengeluarkan biaya dan sebagainya, kita harus banyak beramal soleh. Maka ketika di bulan Ramadan ini Allah berikan kenikmatan yang mulia sekali. Jadi jangan pernah kita untuk berputus asa, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh ampunan. Syahrul Ramadan syahrul umati, di mana khususkan bulan Ramadan adalah untuk umatnya Rasulullah SAW. Maka dari itu jangan pernah kita untuk berputus asa, jangan pernah kita untuk berpesimis bahwa aku adalah umat yang kurang berdoa, aku adalah umat yang kurang beribadah. Maka dari itu Allah tidak pernah memandang itu, karena Allah memandang dengan belas kasihannya. Allah itu Ghafurur Rahim. Insya Allah ketika kita bertobat, kita beristighfar, insya Allah kita akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah teman-teman sekalian yang di rumah, alhamdulillah kajian pada sore hari ini mungkin sedikit ini akan membantu, akan memberikan penjelasan untuk kita semua, makna yang dimana bulan Ramadan, makna yang mulia ini sebagai tarbiyah untuk kita, pendidikan untuk kita, untuk beramal kita. Jangan pernah kita sia-siakan sedikit atau setiap harinya di bulan Ramadan ini untuk selalu beramal soleh. Terus jangan lupa juga tonton nanti kajian-kajian Muslim Brotherhood juga di YouTube-nya Muslim Brotherhood, subscribe jangan lupa ya teman-teman. Terus karena saya sudah subscribe dan saya sudah pencet loncengnya, insya Allah setiap kajiannya akan ada diupload di YouTube tersebut. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ada Mas. Baik teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini alhamdulillah sore hari ini sudah mendekati kita untuk berbuka puasa. Ini adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa. Orang berpuasa terus kalau mendekati mau buka puasa nikmatnya luar biasa. Jadi walaupun kalau berbuka puasa itu tidak usah begitu makanan yang enak-enak, cukup makanan yang biasa, insya Allah dengan keluarga kita, karena ini adalah salah satu anjuran Rasulullah, kita berbuka dengan keluarga kita bersama-sama, kita berbuka dengan sedikit yang sedikit kita untuk berbagi dengan teman-teman kita. Jadi jangan lupa saya ingatkan lagi, jika ingin berdonasi kita dengan teman-teman Muslim Brotherhood, kita dengan gerakan keberpangan ini, jangan lupa kita akan berdonasi dengan saudara-saudara kita akan berbagi bersama dengan mereka, dengan berbagi dengan kita menikmati kenikmatan yang samalah. Paling tidak mereka itu tidak bingung, saya besok mau buka dan sahur dengan apa. Insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa menikmati kenikmatan berbuka yang luar biasa lagi. Mungkin dari cukup sekian dari saya. Mari teman-teman sekalian kita tutup dengan doa. Insya Allah doa yang bulan Ramadan ini adalah mujarab untuk, dan insya Allah doa yang mustajab, dan insya Allah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wali walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana wa taqabbal hajatina. Allahumma rizqan halalan thayyiba wa amalan sholiha. Allahumma taqabbal du'a innaka as-sami'ul alim. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kemuliaan kami ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Berikanlah ampunanmu ya Allah, berikanlah maghfirah untuk kami semua ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah, ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah.
berikanlah ketakwaan untuk kami dan keluarga kami ya Allah, berikan keikhlasan kami dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa taqabbal hajatina, Allahumma taqabbal du'a innaka tas-samiul alim, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurratan waj'al muttaqina imama, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.